Kita terpaksa minggu depan harus full online lagi, tapi semoga berdasarkan estimasi puncaknya ada di akhir Februari, sehingga bulan Maret kita bisa landai lagi ya. Nah, saya tidak akan banyak belajar atau membahas soal silabus RPS ya, karena sudah saya upload. Pada intinya tidak ada perbedaan dengan AKM 1 ya. Cuma nanti minggu depan mungkin saya pastikan ya. Jadi UTS-OAS tetap ada 25, tapi 50% sisanya itu bisa jadi tidak dalam bentuk tes ya. Kalaupun ada tes mungkin tesnya cuma 1 ya, sisanya tugas atau kuis di kelas atau apapun. Jadi 50% sisanya itu tidak mesti dalam bentuk tes ya, bisa lebih banyak setelah kelas ada kuis atau tesnya itu setiap kali habis materi gitu ya. Tapi yang pasti UTS-OAS tetap ada, itu terjadwal ya, nggak bisa diutak-atik, dan bobotnya 25 dan 25. Chapter apa saja yang masuk UTS, apa yang masuk UAS, semua ada di silabus, silakan dilihat. Kita berdoa semoga tidak perlu ada pergeseran jadwal gitu ya, tidak perlu ada pergeseran jadwal. Cukup menantang karena kalau Anda baca SOP protokol kesehatannya, walaupun 3 SKS itu maksimal di kelas harus 2 jam ya, di kelas onsite-nya. Jadi saya tidak akan sampai 5:30 ya, saya diingatkan kalau mendekati 4:30 supaya tidak melebihi ya, supaya Anda juga bisa tetap pulang terang gitu ya, dan juga kita tidak terlalu lama di dalam kelas. Oke. Apalagi yang mungkin saya perlu ingatkan, rasanya sama ya seperti AKM 1. Oh ya, peserta kelas kita 80-an. Saya pikir kelas yang 1 cukup banyak, rupanya hanya 40-an. Jadi memang mirip seperti jumlah angkatan Anda 120-an, 130-an gitu ya. Yang pasti materi AKM 2 ya namanya levelnya bergerak dari 1 ke 2 ya, lebih komprehensif, lebih rumit dibandingkan AKM 1. Ya. Banyak materi baru yang belum pernah Anda dapatkan di PA, AK, maupun AKM 1, termasuk yang kita pelajari hari ini. Ya. Tapi sama seperti ketika kita belajar mau masuk SMA itu, kok kayaknya SMA sulit gitu ya, Wong. Kita bisa lulus kok, Anda bisa lulus. Ya jadi bisalah dilewati, berproses gitu ya. Jadi tidak usah terlalu panik atau khawatir, ya ini bagian dari proses. Semoga kita bisa optimal ya, baik saya bisa ngatur waktu dengan baik. Jadi saya memang sengaja selalu pilih kelas saya sore gitu, karena takutnya kalau prime time ya, jam pagi itu selalu diintervensi dengan rapat. Oke. Tapi ini kali pertama saya ngajar Jumat sore. Biasanya saya milih Jumat itu kosong biar bisa cuti kalau memang mendekati weekend, tapi toh nggak bisa kemana-mana, jadi akhirnya saya pilih Jumat. Bagian pertama dari materi AKM 2 ini adalah bagaimana sih perlakuan akuntansi atas PPH, pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan. Jadi harapannya ini para peserta kelas AKM 2 ini sudah paham apa itu income tax, sudah paham apa itu PPH. Teman-teman tax accounting sudah ngambil perpajakan belum? Perpajakan yang bareng fakultas lain, bukan perpajakan khusus anak pajak. Belum ya? Baru akan ngambil sekarang ya? Kalau nggak salah. Atau Ben sudah ngambil perpajakan? Semester? Sekarang semester 4. Ya berarti buat teman-teman tax accounting harusnya sudah punya bayangan lah gimana ngitung PPH. Kalau teman-teman bisnis accounting baru atau belum perpajakan? Perpajakan itu mata kuliah fakultas. Jadi semua anak FBI pasti ngambil perpajakan. Business accounting semester berapa? Enggak ada info. Agak akhir ya, karena memang tidak banyak urutan ini ya. Jadi memang ini tantangan khusus sih, utamanya buat kami pengajar, saya dan Pak Arya, untuk idealnya sebenarnya tinggal, ini loh jurnalnya PPH, nggak perlu diajarin PPH karena sudah belajar PPH. Ya.
Tapi ya karena memang utamanya teman-teman bisnis belum punya dasar yang kuat terkait PPh ya, ada materi yang ya buat anak-anak pajak pengayaan, buat teman-teman bisnis sangat-sangat apa istilahnya kulit lah nanti yang saya dan Pak Arya berikan di awal. Ya harapannya ini bisa jadi bekal untuk ngambil perpajakan besok buat teman-teman bisnis accounting. Ya, jadi sebenarnya slide ini atau chapter ini dibuat untuk tinggal memperlihatkan jurnal atas PPh. Tapi ada bagian yang saya modifikasi bukan dari slide asli di mana saya masukin materi PPh. Ya, jujur saja ya karena mungkin ini makanan saya sudah berapa tahun ngajar ya. Jujur saya sebenarnya jurnalnya simple, tapi yang sulit itu adalah melogika PPh-nya. Kalau sudah paham PPh-nya harusnya jurnalnya jadi lebih ya tidak rumit-rumit amat lah. Karena kan sejak pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah 1, otak kita itu sudah dibiasakan untuk menganalisis transaksi supaya bisa buat jurnal. Ya. Balik-baliknya ke apakah ini aset, apakah ini expense, ya. Apakah ini revenue, apakah ini liability atau equity, udah ke sana aja. Kalau itu aset atau expense ya saldo normal di debit gitu kan. Kalau sebaliknya saldo normal di kredit. Tapi yang susahnya itu kan menganalisa ini apa gitu ya. Elemennya apa yang pas. Oke. Jadi saudara-saudara, ini materi yang akan kita selesaikan hari ini ya. Perlu diketahui kalau selama ini kita belajar bagaimana caranya membuat laporan keuangan di AKM 1, AK dan PA, kita sudah belajar bagaimana membuat balance sheet atau statement of financial position. Bagaimana caranya membuat income statement atau statement of profit and loss, laporan laba rugi. Arus kas, ya, cash flow ya. Changes in owner's equity, perubahan ekuitas. Oke. Lalu bagaimana caranya membuat notes? Notes ini mungkin baru masuk di AKM 2 nanti di ujung. Chapter 24 atau 25 tuh. Ya. Tapi sebenarnya secara inti ya, yang nomor 1 di atas nih, yang poin 1 di atas, ini kita sudah punya bekal. Sebagai anak akuntansi. Ya, sebagai mahasiswa program studi akuntansi. Nah, khusus untuk mahasiswa program tax accounting atau tax accounting program, itu sudah punya juga dasar untuk yang nomor 2. Ya, sudah punya dasar untuk yang nomor 2. Saudara-saudara, sebenarnya ibarat kalau pajak ini adalah, kalau saya personifikasi ya, kalau teks ini atau pajak ini adalah manusia, maka pasangan atau jodoh yang paling pas memang buat pajak ya accounting. Kenapa? Karena menghitung pajak ya dasarnya dari nomor 1, dari laporan keuangan yang atas. Sehingga ya memang sangat powerful sih kalau teman-teman punya pengetahuan akuntansi plus kompetensi pajak. Ya. Makanya saya titip kepada teman-teman bisnis accounting jangan anggap remeh walaupun itu bukan jadi kompetensi utama Anda, dalami perpajakan nanti. Ya. Kalau perlu nanti mata kuliah lintas programnya, MKLP-nya, ambil yang ada teksnya. Ya, ambil yang ada pajaknya. Ya, karena perpajakan tok nggak cukup. Teman-teman tax accounting ini belajar perpajakan itu belum cukup. Ya, nanti akan lebih banyak, makasih Pak. Akan lebih banyak materi pajak yang diterima teman-teman tax accounting ketika masuk semester-semester atas. Ya. Dan perlu diingat ya, kalau saya dulu masuk akuntansi ya di UGM tahun 2001 ya, tua ya, 20 tahunan. Itu oleh Bapak tata usahanya diomongkan. Wah, pilihannya tepat sekali. Masuk akuntansi, belum ada tuh jurusan-jurusan yang lebih spesifik dari akuntansi. Ya. Kenapa? Karena logika yang ada kan selama bisnis itu ada, selama ekonomi itu berputar, orang melakukan usaha, ya dia kan harus tahu laporan keuangan. Siapa yang hasilkan itu? Akuntan. Berarti harus belajar akuntansi. Tapi apakah kita bisa menghindari pajak? Kan nggak bisa. Katanya
Yang tidak bisa dihindari itu salah satunya di dunia adalah pajak. Nah berarti kan mau nggak mau kita harus tahu pajak. Ya. Jadi ya itu tadi saya katakan tambah powerful kalau kita punya akuntansi yang kuat ditambah pemahaman pajak. Ya. Kalau teman-teman business accounting mungkin nggak bisa ngambil banyak mata kuliah, belajar tuh dari Benny, ya kan? Belajar dari teman-teman tax accounting yang lain, saling melengkapi. Kalau teman-teman business accounting itu kuatnya di managerial accounting ya, AM. Jadi ilmu-ilmu kayak cost accounting, managerial accounting, itu memang lebih banyak diberikan ke teman-teman business accounting. Ya memang pilihan, nggak bisa dapat semua. Ya, nggak bisa dapat semua. Nah yang nomor 2 ini sekali lagi, ini adalah laporan keuangan yang diminta oleh otoritas pajak. Kalau di Indonesia otoritas pajak itu di DJP, Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam bisnis, di dalam usaha itu sudah pasti ada 2 laporan keuangan. Jadi kalau dengar double book, nggak salah itu. Itu bukan sesuatu yang negatif karena memang ada laporan yang disusun berdasarkan PSAK, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ya. Kalau international GAAP istilahnya apa namanya? Kalau international GAAP, ini kan Indonesian GAAP. Kalau international GAAP, apa itu? IFRS, ya kan? Karena GAAP-nya di Indonesia, Generally Accepted Accounting Principle-nya di Indonesia kita sebut PSAK. Ini pasti kan ya? Tapi untuk ngitung pajak, nggak bisa kita pakai yang nomor 1. Artinya nggak bisa langsung angka net income berdasarkan nomor 1 itu langsung dipakai ngitung pajak, nggak bisa. Harus di-convert, harus diubah menjadi net income-nya pajak. Itu yang nomor 2. Jadi sudah pasti di perusahaan ada 2 buku. Jadi istilah double book bukan sesuatu yang negatif, bukan haram. Memang sudah wajib malah. Pak bisa nggak laporan akuntansi itu jadi dasar ngitung pajak? Nggak bisa. Karena memang cara ngitungnya beda. Coba tanya yang sudah belajar perpajakan. Atau dibalik Pak, laporan pajak itu dijadikan dasar akuntansi, nggak bisa juga karena ngelawan. Contoh yang paling gampang, pajak itu lebih banyak cash basis. Kalau saya ngakuin biaya, kreditnya masih hutang, sama pajak nggak diakui sebagai pengurang. Harusnya kan kalau ada biaya, kita berharap pajak kita kecil, ya nggak? Karena ada penghasilan kurangi biaya, sehingga angka yang kena pajak kecil. Nggak bisa kalau masih dalam bentuk hutang. Itu aja udah beda loh. Jadi saya nggak bisa pakai laporan pajak yang nomor 2 untuk nyusun nomor 1, nggak bisa. Nggak bisa juga pakai nomor 1 untuk nyusun nomor 2 secara otomatis. Jadi bisa disimpulkan 1 dan 2 ini nggak sama. Ada cara hitung sendiri-sendiri. Ya. Yang nomor 1 itu dipakai seperti yang kita pelajari selama ini sampai AKM 1, dipakai untuk mengambil keputusan investasi buat investor ya, atau keputusan kredit buat kreditor. Kalau Anda jadi investor yang sudah ada di perusahaan, Anda lihat income statement, oh masih bagus, masih bisa ngasih saya dividen, saya nggak cabut dana saya. Kalau Anda potensial investor, oh bagus nih perusahaannya, saya invest ah. Atau sebaliknya, kok nggak prospek ya, saya nggak invest ah. Itu tujuannya yang nomor 1, termasuk bank kan, kreditor ya, ketika dia mau ngasih pinjaman, dia kan ngitung-ngitung dulu, ini bisa lunasin pokok nggak, bisa bayar bunga nggak? Lihatnya yang nomor 1. Ya. Yang terjadi prakteknya dan agak negatif memang adalah yang nomor 1 ini ada banyak versi. Itu yang mungkin sering disebut sebagai double book yang negatif. Jadi untuk investor saya kasih laporan yang beda. Untuk bank saya kasih laporan yang beda. Nah itu yang harusnya nggak pas. Nggak benar kalau itu. Tapi bahwa ada buku nomor 1 untuk capital provider, investor dan kreditor. Ada nomor 2 untuk tax authority. Memang begitu adanya. Oke. Nah, laporan yang nomor 1 itu sering disebut sebagai laporan keuangan komersial. Jadi istilah yang sering dipakai itu adalah laporan keuangan komersial. Kalau dengar laporan keuangan komersial itu artinya laporan keuangan yang ditujukan kepada capital provider, disusun berdasarkan PSAK. Ya. Laporan keuangan komersial itu angka bawahnya, angka labanya ya, sebelum pajak ya, itu diberi istilah ini nih,
pre-tax financial income. Income sebelum kena pajak. Gimana ngitungnya ya? Gampangnya revenue kurang expense. Mulai sales revenue kah atau revenue macam-macam, kurangi expense. Entah salary expense dan semacamnya. HPP gitu ya. Nah, sebelum dapat pajak, ya, laba sebelum dihitung pajak, inilah yang jadi hasil dari laporan keuangan nomor 1. Laporan apa tadi istilah praktisnya? Laporan keuangan komersial. Jadi labanya yang nomor 1 itu namanya pre-tax financial income, atau kalau di Indonesia kan laba sebelum PPh. Wah, double. Ya, makasih Pak. Sampun. Nggak apa-apa Pak. Iya. Oh, nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, istilah lain selain pre-tax financial income ini nih. Income before tax atau EBT, earning before tax. Yang pasti bahasa Indonesianya itu tuh yang bawah tuh, laba sebelum PPh. Ya. Ingat ya, laporan keuangan komersial yang nomor 1 itu menghasilkan laba yang namanya pre-tax financial income. Sudah Anda pelajari sampai AKM 1 tuh. Chapter berapa ya income statement? Chapter 5 kalau enggak, 4. Karena chapter 5 yang balance sheet atau statement of financial position. Nah, angka pre-tax financial income kalau dikali tarif PPh, income tax rate ya, itu menghasilkan yang namanya income tax expense. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Beban PPh, beban pajak penghasilan. Jadi saya sambil mengenalkan 2 jenis laporan keuangan ya, komersial dan fiskal, saya juga mengenalkan apa sih yang dihasilkan laporan keuangan komersial, nanti apa sih yang dihasilkan laporan keuangan fiskal. Ini yang dihasilkan laporan keuangan komersial. Pre-tax financial income itu labanya, pajaknya itu namanya income tax expense. Kalau expense berarti saldo normal di debit. Jadi gampang cara ngitungnya income tax expense itu. Enggak, ini bukan asal ngomong ya. Ya udah labanya akuntansi sebelum pajak kalikan aja tarif. Ketemulah income tax expense. Nah, tarifnya berapa? Saya juga masukin undang-undang PPh ya ke Google Classroom, silakan dilihat. Kalau orang pribadi itu layernya banyak. 0 sampai 50 juta, ya, 50 sampai sekian juta. Sekarang sudah di atas 5 miliar juga punya tarif sendiri. Tahun 2022 ya. Mulai 2022 orang pribadi, wajib pajak orang pribadi itu punya layer atau tarif pajak yang berbeda dengan tahun 2021 dan sebelumnya. Kita banyak belajar di sini PT, corporate. Berapa tarifnya corporate di Indonesia? 2021 tarifnya berapa? Kena pajak? Ben berapa Ben? Tarif PPh-nya PT? 2021. Kalau orang pribadi itu progresif ya, makin tinggi ya, persentase makin tinggi. Kalau badan itu proporsional, kayak PPN hanya 10% kan PPN, berapapun nilai objek PPN. Kalau untuk badan ya berapapun nilai objek atau penghasilan sebelum pajaknya badan ya dikalikan dengan tarif yang 1 persentasenya. 2021 dan sebelumnya itu 25%. Mulai 2022 berapa persen? Jadi ada 2 undang-undang ya. Satu undang-undang PPh, itu saya juga masukkan, undang-undang 36 tahun 2008. Jadi undang-undang sejak 2008 diubah pakai undang-undang 2001, undang-undang tentang harmonisasi peraturan pajak. Di situ diubah untuk yang badan, enak sih ngafalinya, 22%. Jadi tahun 2022 22%. Nah, kita mau pakai yang mana ya? Kebanyakan saya pakai tahun 2021 dan sebelumnya, jadi 25 ya. 25%. Kecuali soal menyebutkan khusus, ya Anda pakai soal. Tapi kalau di soal nggak menyebutkan khusus, pakai 25%. Ya, dan saya nggak pakai yang orang pribadi yang level-level atau berlayer-layer itu ya, karena nggak kurang relevan lah di sini.
Intinya itu, yang nomor 1 menghasilkan pre-tax financial income, kalau dikali tarif namanya apa? Income tax expense. Bagaimana yang nomor 2? Produk dari nomor 2 ini adalah laba yang akan dilaporkan kepada Dirjen Pajak. Laporan keuangan yang kedua ini disebut laporan keuangan fiskal. Yang pertama komersial, yang kedua fiskal. Bentuknya biasanya SPT. Apa SPT ya? Surat pemberitahuan. Jadi SP harusnya T-nya kecil tuh. Karena bukan surat pemberitahuan tahunan ya, tapi surat pemberitahuan. SPT itu ada tahunan, ada masa, ada bulanan. Ya jadi laporan keuangan fiskal itu bentuknya apa? SPT. Nah produknya SPT, produknya laporan keuangan fiskal, labanya itu ya, namanya ini nih, taxable income. Ya, taxable income. Sorry, harusnya ini enggak pas ini. Tidak ada istilah lain. Ini copy paste tapi. Istilahnya hanya taxable income. Beda sama ini ya. Ini ada income before tax, earning before tax. Labanya fiskal itu namanya taxable income atau kalau bahasa Indonesianya adalah laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Ya, namanya aja kan taxable income. Oke. Jadi kalau yang tadi itu laba sebelum pajak, itu labanya komersial. Kalau labanya pajak namanya laba yang dikenakan PPH atau penghasilan kena pajak, PKP. Ya, penghasilan kena pajak. Istilah asingnya apa? Taxable income. Nah, kalau taxable income dikalikan dengan tarif pajak harusnya sama 25%. Ya. Kalau taxable income dikalikan income tax rate itu menghasilkan angka yang namanya income tax payable atau hutang PPH. Bisa dong menjustifikasi saldo normalnya di mana kalau ini? Income tax payable saldo normalnya di mana? Debit atau kredit? Kredit dong. Kalau ini tadi expense itu di debit. Berarti ada income tax expense di debit, ada income tax payable di kredit. Sama nggak angkanya? Debit dan kreditnya sama nggak? Ayo dari yang tadi saya jelaskan dari awal, sama nggak kira-kira angka income tax expense di debit dan income tax payable di kredit? Ayo coba ditebak. Yang di rumah nih, diem aja. Udah mandi kan ya yang di rumah ya? Yang kelihatan Michelle Natajaya. Kamu di sana? Iya, Pak. Kira-kira angka income tax expense di debit dan angka income tax payable di kredit sama nggak? Angkanya. Nggak sama, Pak. Kenapa nggak sama? Soalnya dasarnya beda. Satunya Apanya beda? dasarnya dasar penghitungannya, Pak. Nah, thank you, itu kata kuncinya. Dasar untuk menghitung pre-tax financial income dan dasar untuk menghitung taxable income beda. Berarti dikalikan tarif, walaupun tarifnya sama, hasilnya pasti beda. Berarti ada apa? Ada selisih ya. Kalau income tax expense-nya lebih besar, selisihnya di kredit. Itu yang mau kita cari, apa nama akunnya. Kalau income tax payable di kredit yang lebih besar, berarti ada selisih di debit. Itu yang mau kita cari, apa nama akunnya. Makanya saya bilang, that simple. Hitung aja income tax expense pakai rumus ini, ya, pakai rumus ini. Hitung aja income tax payable pakai rumus ini. Kalau ada selisih di kredit, itu yang nanti saya terangkan. Selisih di debit, itu yang juga akan saya terangkan. Sebenarnya cara berpikirnya sesederhana itu. Yang sulit itu adalah, biasanya kalau yang nomor 1 mungkin gampang ya. Gampang dalam arti sudah sering lah ketemu. Jadi belok-belokan gitu ya, memang akan jadi sedikit rumit, tapi tetap bisa gitu. Yang nomor 2 ini loh, perpajakan sudah ngambil 2 semester lalu.
Ada yang belum ngambil. Nah ini gimana nih? Ya nanti saya berikan pokok-pokok besarnya aja lah. Ya, bagaimana sih menghitung taxable income? Ya, ada contoh ya. Berangkat dari contoh itu aja. Saya nggak mau maksakan untuk pakai logika-logika yang terlalu jauh lah. Based on contoh yang saya taruh di slide. Oke, itu ya. Jadi angka 1 dan angka 2 itu ya walaupun saya tulis cenderung tidak sama, ini sebenarnya bisa dikatakan pasti nggak sama, wong dasarnya beda. Ya, dasarnya beda. Karena pre-tax tidak sama dengan taxable income, pasti income tax expense tidak sama dengan income tax payable. Selisihnya itu yang mau kita cari. Nah ini yang saya katakan tadi, laporan laba rugi komersial ya. Ini income before tax. Ini nggak usah bingung nih, ini ada di chapter 4 atau 5 yang saya sebutkan tadi ya. Di AKM 1. Kalau di AK saya lupa. Kalau di PA pasti ada juga cara ngitung laporan laba rugi. Cuma di PA itu kan masih perusahaan jasa ya. Di AKM 1 sudah perusahaan dagang. Ada nggak manufaktur? Manufaktur mungkin dapatnya di cost accounting atau managerial accounting. Ya. Intinya pokoknya kita dapat angka laba di bawah ini nih. Dan biasanya ketika masuk di chapter 19, ini sudah nggak perlu dihitung sih, sudah langsung diketahui. Yang susah itu ya, sekali lagi menghitung taxable income, yang laporan keuangan fiskal. Ini cara menghitung financial income. Jadi laba sebelum pajak, ini labanya akuntansi, kalikan aja dengan tarif PPh 25%, itu ketemu yang merah ini income tax expense, kurangilah laba sebelum pajak dengan income tax expense, ketemu net income. Ya, ketemu net income. Nah, apakah yang merah ini, yang income before tax, itu jadi dasar untuk bayar pajak? Tidak, sekali lagi. Kita harus mengkonversi, mengganti, merubah angka di atas produknya akuntansi komersial menjadi laporan fiskal. Baru nanti muncul, apa istilahnya kalau laba fiskal tadi? Halo? Kalau ini laporan keuangan fiskal berarti yang di atas ini istilahnya apa? Yang setara dengan income before tax? Halo? Kayak gini tuh kayak dengerin, mana trofinya klub itu kok nggak pernah ada gitu ya. Apa istilahnya tadi? Duh. Apa ini? Taxable income itu kalau yang fiskal, ya. Taxable income kalikan tarif pajak namanya apa? Nama akunnya apa? Ayo. Taxable income kalikan tarif PPh namanya apa? Income tax payable. Ya, income tax payable. Rata-rata maskernya ketat kok ya, jadi jangan takut bicara. Toh jaraknya juga jauh, dropletnya nggak akan kencang-kencang banget. Ya. Oke, nah saudara-saudara ini kan PA ya, siklus akuntansi. Satu yang kurang sebenarnya di teorinya siklus akuntansi itu ini nih. Statement of profit and loss atau income statement itu yang saya sebut tadi sebagai laporan laba rugi komersial. Untuk bisa ngitung pajak, maka laporan laba rugi komersial yang SOPL ini harus dikonversi. Proses konversi menjadi laporan keuangan fiskal, menjadi SPT, itu yang disebut rekonsiliasi fiskal. Jadi sebenarnya teori siklus akuntansi yang benar itu harus meletakkan rekonsiliasi fiskal sebagai bagian dari siklus. Kalau enggak, kita nggak bisa dapat angka apa. Di statement of profit and loss, angka apa yang nggak bisa kita hitung? Atau di laporan keuangan, angka apa yang nggak bisa muncul? Ya income tax payable. Gimana caranya saya bisa lanjut ke closing? Gimana caranya saya bisa lanjut ke statement of financial position? Ya, kan saya harus menutup semua akun di income statement kan? Salah satu yang harus saya tutup income tax expense. Kalau saya tidak lakukan penghitungan pajak, minimal mengalihkan dengan tarif pajak, bagaimana caranya saya ketemu income tax expense? Bagaimana caranya saya closing? Ya kan? Makanya rekonsiliasi fiskal, cara ngitung pajak,
laporannya akuntansi yang atas ini ya, income statement atau SOPL ini, dirubah menjadi laporan fiskal, itu wajib dilakukan. Prosesnya namanya apa? Rekonsiliasi fiskal. Nah, bagaimana caranya atau proses kita mengubah, mengganti angka-angka di laporan komersial menjadi angka-angka fiskal? Itu nggak boleh asal. Bahkan jauh lebih kaku, jauh lebih rigid prosesnya. Kalau akuntansi mungkin ada banyak kreativitas ya, bukan manipulasi. Oh, saya bisa pilih metode A, B, C gitu ya untuk penyusutan. Untuk ngitung COGS atau ending inventory ada metode-metodenya. Tapi kalau di pajak, metodenya lebih sedikit dan tidak bisa dengan bebas dipilih. Ya, makanya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini teman-teman di satu sisi ya, teman-teman tax accounting ini kasihan. Udah belajar akuntansi keuangan yang distandarisasi. Kalau cost accounting sama akuntansi manajemen kan nggak ada PS-nya ya, nggak ada PSAM-nya kan. Yang ada kan PSAK kan. AM dan cost accounting itu bukan akuntansi sebenarnya. Itu matematika, iya enggak? Sudah ngambil cost accounting, itu matematika tuh. Cara menghitung harga pokok. Coba Anda praktikkan di usaha papa mama Anda, diketawain, aku nggak ngitung kayak gitu caranya. Aku langsung analisis pasar, kamu pakai rumus-rumus. Itu dasar supaya otak kita mampu nanti kalau jadi pengusaha menentukan angka harga pokok dan sekaligus mencatatnya. Tapi itu bukan standar. Ya, itu bukan standar. Beda kayak kalau ngasih gaji ke karyawan jurnalnya salaries expense to cash atau salaries expense to salaries payable. Itu harus dilakukan karena standar. Jadi belajar PA, belajar AK, AKM 1, AKM 2, habis ini AKL, habis itu teori akuntansi. Standar. Belum lagi mulai perpajakan, PPh badan, PPN, apalagi PBB, itu diatur oleh undang-undang. Jadi di satu sisi kasihan nih teman-teman tax accounting, terlalu banyak standar. Jadi kalau nggak hati-hati, teman-teman tax accounting ini bisa jadi orang yang sangat kaku. Karena hari-harinya itu diatur gitu. Ya turun dari tempat tidur harus gini dulu, berdoa dulu. Jangan langsung pegang HP, jadi distandarisasi hidupnya. Kalau dia terlalu kaku. Tapi di sisi lain lengkap. Ya, dari hulu ke hilir ilmunya. Oke, jadi memang hati-hati. Karena untuk bisa membuat laporan keuangan fiskal itu harus paham undang-undang. Nah, undang-undang itu lebih kaku dari PSHK. PSHK aja udah kaku gitu kan. Oke. Gitu ya, jadi ini siklus akuntansi yang harusnya ada rekonsiliasi fiskal di dalamnya. Nah, undang-undang PPh yang saya bagikan dalam bentuk PDF itu, dicari aja sebenarnya pasal-pasal yang penting. Ada banyak pasal di sana, tapi sebenarnya pasal-pasal yang penting ada di sini. Kalau bicara income atau penghasilan, lihat aja sebenarnya pasal 4. Pasal 4 ayat 1 itu contoh. Berarti di luar pasal 4 ayat 1 ada banyak jenis penghasilan yang nanti kena pajak. Tapi pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 itu pasti. Itu list, di luar itu enggak ada. Ya, di luar itu enggak ada. Contoh, 4 ayat 3 itu adalah pasal yang mengatur tentang penghasilan tapi tidak kena pajak. Hati-hati loh ya, jangan ngomong 4 ayat 3 itu bukan penghasilan. Judulnya apa itu? Penghasilan tapi tidak kena pajak. Berarti pajak ngakuin itu sebagai income, tapi tidak dipajakin. Ini ketentuan pajak loh ya, di Undang-Undang PPh ya. Ada Undang-Undang 36 2008, ada yang Undang-Undang 71 tahun 2001. Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan pajak, saya lupa nomornya. Ya. Kalau yang 4 ayat 1 mungkin gampang dicari, maksudnya gampang dicerna lah ya, oh ini berarti semua penghasilan yang nanti kena pajak. 4 ayat 3 juga gampang, ini semua penghasilan yang tidak kena pajak, jadi sama-sama penghasilan. Mungkin yang agak asing buat Anda itu yang nomor 2, apa bedanya 1 dan 2 ya? Sama-sama sih kena pajak, tapi bedanya yang 4 ayat 2 ini adalah dia dikatakan
final. Final itu berarti ya sudah, nggak diurus lagi ketika saya ngitung pajak akhir tahun. Berarti kalau yang 4 ayat 1, waktu saya dapat kena pajak, akhir tahun dihitung ulang. Kalau 4 ayat 2, waktu saya dapat penghasilannya, kena pajak. Akhir tahun, nggak perlu dihitung ulang, karena sudah final. Saya ulang ya, 4 ayat 1 itu contoh penghasilan. Ketika saya dapat, saya dipajakin. Tapi akhir tahun, saya hitung ulang. Takut-takut saya kurang bayar atau malah lebih bayar. Kalau 4 ayat 2, saya dapat dipajakin, sama ya. Tapi akhir tahun nggak perlu ditotal lagi dengan penghasilan, nggak perlu dihitung ulang. Itulah yang disebut final. Nggak bisa di logika, harus dihafalin, harus dibaca, harus terinternalisasi. Walaupun sebutannya hafalan itu kalau makin terinternalisasi gitu ya, dijiwai, nggak perlu lagi dihafal. Contoh apa 4 ayat 2? Bunga tabungan. Tiap kali saya dapat bunga tabungan, Anda cek di rekening koran Anda, ada pajak 20% dari bunga. Jadi dapat bunga berapa, bunga kali 20% itu namanya PPh 4 ayat 2. Nah akhir tahun, bunga yang saya terima tiap bulan itu, nggak perlu saya total lagi dengan penghasilan saya yang lain-lain, nggak perlu. Karena sudah kena pajak sebelum akhir tahun, dan tidak perlu dihitung di akhir tahun, itu disebut final. Kalau 4 ayat 1, contohnya apa? Gaji. Saya dapat salaries revenue, kan dipotong sama Petra, betul ya? Sebagai pemberi kerja dipotong. Atau kalau saya Kalisari, perusahaan bis, sewain bus ke Petra, Petra potong. Bedanya apa dengan yang bunga deposito atau bunga tabungan tadi? Akhir tahun, gaji saya harus saya hitung ulang. Loh Pak, hitung ulang itu kan berarti kena pajak lagi? Iya, lah double Pak. Sudah dikenakan Petra, akhir tahun dihitung lagi? Enggak. Jadi kalau akhir tahun sudah dihitung, ketemunya anggap aja X, ya X-nya enggak saya bayar ke pemerintah semua. X-nya saya kurangi dulu dengan yang sudah dipotong sama Petra. Jadi kalau X-nya lebih besar dari yang dipotong sama Petra, saya selisihnya aja yang saya top up, saya bayar. Tapi kalau Petra lebih besar motongnya daripada X akhir tahun, ya pemerintah harus refund ke saya. Kalau sama, ya sudah. Nggak perlu top up, nggak perlu refund. Itu 4 ayat 1, makanya di perpajakan itu ada yang namanya mix, campuran ya, stelsel. Sebelum akhir tahun kena pajak dulu, akhir tahun dihitung ulang. Kalau ada selisih, tergantung kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar, segera dilunasi. Kalau lebih bayar, bisa minta cash atau bisa dikompensasi kalau saya kurang. Sementara 4 ayat 2, dapat, langsung potong, udah, akhir tahun nggak perlu ditotal lagi dengan yang lain karena final. Kalau 4 ayat 3, contohnya warisan. Namanya aja udah jelas ya, waktu saya dapat kena pajak nggak? Warisan itu waktu saya dapat, kena pajak nggak? Kena PPh nggak maksud saya? Kita sebut pajak ini pajak penghasilan ya, kena PPh nggak? Enggak, wong dia masuk di 4 ayat 3, akhir tahun ditotal dengan penghasilan yang lain enggak? Enggak juga. Kalau ditotal dengan penghasilan lain lah, itu 4 ayat 1 dong Pak. Ya. Tapi 41, 42, 43 semuanya itu penghasilan, tapi oleh pajak dikasih kelompok-kelompok tertentu. Nah, asumsi aja, karena kan akuntansi mengatakan semuanya itu penghasilan, pajak juga mengatakan semuanya penghasilan. Kira-kira akhir tahun, waktu mau ngitung total penghasilan saya, lebih besar penghasilannya pajak atau penghasilannya akuntansi? Lebih besar penghasilannya fiskal atau komersial? Kalau saya dapat warisan di income statement komersial, masuk nggak sebagai penghasilan? Masuk dong, wong income. Kalau saya dapat bunga tabungan, masuk nggak di income statement komersial? Masuk. Kalau saya dapat gaji, masuk nggak di income statement komersial? Masuk. Kan income. Waktu mau ngitung pajak, mana yang masuk? 4 ayat 1, 4 ayat 2, atau 4 ayat 3? Atau semuanya, atau nggak ada? Waktu akhir tahun mau ngitung pajak ulang.
Mana yang kira-kira akan dihitung pajaknya? Ayo. 4 ayat 1 saja, berarti kesimpulannya pada dasarnya ya, belum tentu nanti kalau hitungannya seperti yang disimpulkan atau diduga di awal. Pada dasarnya penghasilan yang nanti akan kena pajak akan lebih dibandingkan laporannya komersial, akan lebih besar atau kecil? Rata-rata lebih kecil. Rata-rata loh lebih kecil. Karena logika aja secara matematis, ini semua penghasilannya akuntansi. Pajak juga mengatakan semua penghasilan. Ya. Tapi di akhir tahun yang masuk di laporannya pajak hanya yang 4 ayat 1. 4 ayat 3 penghasilan tapi nggak kena pajak. 4 ayat 2 memang penghasilan tapi sudah kena pajak sebelum akhir tahun. Hanya ini yang nanti di akhir tahun. Walaupun sekali lagi bisa jadi nanti di akhir tahun malah penghasilan pajak lebih besar. Bisa jadi loh ya. Tapi kalau pakai rumus sederhana ini aja kelihatan ketika dikoreksi laporan pajaknya penghasilannya secara total lebih kecil yang pajak umumnya. Oke, bagaimana dengan pengurang atau expense? Di akuntansi, termasuk pajak, semua uang yang dikeluarkan itu pada dasarnya expense. Jadi kalau akuntansi mengatakan expense, pajak ikut. Tapi bedanya apa? Expense di akuntansi itu sifatnya apa? Terhadap income. Apa sifatnya expense di akuntansi atau komersial terhadap income? Sifatnya dalam kurung, berarti apa? Mengurangi. Kalau di akuntansi disebut expense, pasti ngurangin. Tapi di pajak, walaupun sama-sama disebut expense, ada yang boleh ngurangin, itu pasal 6, pasal 11, pasal 11A. Tapi ada yang nggak boleh. Cara gampang untuk belajar penghasilan apa yang, atau cara gampang untuk belajar expense itu lihat aja pasal 9 ayat 1. Berarti di luar pasal 9 ayat 1 apa? Expense yang bisa jadi pengurang. Karena pasal 9 ayat 1 itu bukan contoh. Itu list expense yang tidak bisa jadi pengurang. Berarti di luar itu bisa jadi pengurang pada dasarnya. Memang harus lihat aturan yang tambah kecil sih, tambah spesifik. Saya hanya ngomong undang-undang ya. Nah yang paham aturan yang tambah spesifik itu orang-orang yang belajar teks. Itu makanya orang nyewa konsultan pajak karena malas belajar sampai detail tadi. Makanya teman-teman tax accounting itu berharap tidak banyak orang yang mau belajar pajak supaya mereka laku ketika lulus. Gitu ya. Jadi teman-teman tax accounting ini nakalan gitu ya, doanya jelek. Ya Tuhan, semoga makin banyak orang yang tidak suka baca undang-undang pajak supaya dia dapat rezeki kan. Pelajarannya gampang, hanya perpajakan waktu semester 2 gitu ya. Cara hitungnya ada di perpajakan, bisa dapat 10 juta, 20 juta atau persentase dari laba. Apalagi kalau pelajarannya makin tinggi semesternya, wah itu tambah banyak dia dapat. Padahal bisa dipelajari. Ya, makanya saya rekomen ya teman-teman bisnis accounting pun ayo ya, upayakan untuk dapat kompetensi pajak juga supaya lengkap. Ya kalaupun enggak ya carilah pasangan hidup anak tax accounting supaya enggak perlu nyewa konsultan pajak. Ya. Anak tax accounting nggak perlu nyewa tax consultant, ya Anda sudah jago. Ya, lulus Anda nggak perlu ngikut apa tuh brevet atau apa di luar. Ilmu kita anak-anak tax accounting itu sudah sangat lengkap dibandingkan kursus-kursus brevet di luar. Ya. Anak atau kakak-kakak alumni Anda ikut itu karena mungkin dia nggak punya kesempatan untuk ngulang lagi materi yang dia dapat di bangku kuliah. Tapi dia ikut brevet juga itu penurunan itu. Karena yang diajari kulit-kulit doang, tapi semester 1 sampai 8 itu wah lengkap. Saya dulu ketika masuk Petra jadi dosen ya, ditawarin, mau ngajar apa? Ditawarin ya. Mau ngajar akuntansi yang mana? Saya karena suka sistem informasi, saya bilang saya mau ngajar information system. Tapi oleh ketua jurusan waktu itu dibilang, udah deh Bapak ngajar pajak loh, ditawarin kok malah disuruh ngajar. Dari awal langsung disuruh ngajar pajak, ya kan? Tapi saya bilang, saya itu UGM, walaupun UGM katanya universitas negeri, bagus katanya, saya perpajakan saya cuma 2, hukum pajak dan perpajakan. Itu pun dosennya jarang masuk. Suruh asistennya ya juga proses belajar, bisa jadi nggak lengkap. Saya nggak pede, saya bilang. Nah, sama si ketua jurusan dia bilang, Bapak ikut saja kelas-kelas. Jadi saya masuk angkatan
Saya masuk tahun 2001 itu bareng kakak kelas angkatan 2001. Jadi nomor pegawai saya 01050. Saya masuk bareng 2001. Saya ikut kelas 2001. Jadi dosen ngajar di depan, saya ikut di belakang mirip kayak mahasiswa. Ya. Jadi kalau ada ujian, walaupun saya tidak dikeluarkan nilai kayak mahasiswa, saya ikut gitu ya. Kalau gagal ya dimarahin, dosennya senior-senior waktu itu. Udah pada nggak ada sih. Ya. Jadi kalau gagal di kelas dimarahin saya. Kayak dimarahin mahasiswa itu. Malu, iya malu, tapi itu nyambuk saya gitu loh. Oke lah saya gagal di kelas ini, tapi kalau saya ikut ujian negara saya harus lulus. Benar puji Tuhan. Karena di drill terus tiap hari dengan ujian, saya langsung lulus ujian sertifikasi konsultan pajak 1 kali. Biasanya orang ngulang-ngulang, saya cuma 1 kali. Itu karena saya habis dimarah-marahin tadi, terus ya, remedial terus, ikut ujian negara kok gampang. Karena di otak sudah tahu caranya. Gitu ya. Jadi ini udah kayak receh sih buat yang sering belajar pajak. Makanya jangan terlalu kagum. Itu karena proses. Jangan terus ngomong, wah berarti bayar murah aja konsultan. Enggak dong. Dia berproses lama, Anda tinggal bayar kok mau bayar murah. Ya. Jadi saya rekomen ya, saya motivasi teman-teman yang sudah belajar pajak, ayo tetap tekun. Yang belum punya kompetensi pajak lengkap, tambah ilmunya. Ini ya, ini ketentuan umum yang tolong dibaca deh di undang-undangnya. Tidak akan ditanyain sih di sini, di AKM 2, tapi paling tidak ini jadi gambaran seperti apa pajak mengatur soal penghasilan dan juga soal pengurang. Jadi saya nggak ngomong expense ya di pajak, tapi pengurang penghasilan. Karena pajak yang ngomong itu expense. Pak, emang ada ya? Expense nggak bisa mengurangi penghasilan, ada. Anda kalau bayar sumbangan kepada bencana alam, anggap aja ada salah satu daerah yang banjir, Anda bayar. Di akuntansi diakui sebagai apa? Donation expense, contribution expense, beban sumbangan kan? Di pajak, itu expense, tapi dicoret. Loh, Pak, bayar sumbangan kok dicoret sama pajak? Karena gini saudara-saudara, kalau semua uang yang dikeluarkan oleh perusahaan itu boleh jadi pengurang, negara bisa dapat duit dari mana untuk bayar pajak? Lah nakalan negara, lo enggak, uang dilindungi undang-undang kok. Itu bukan maunya Dirjen Pajak, bukan maunya Bu Sri Mulyani, bukan maunya Pak Jokowi, bukan. Undang-undang yang ngomong gitu. Karena kalau semua biaya boleh jadi pengurang, ya uang pajak tambah kecil nanti. Siapa yang bayarin polisi, TNI untuk buat kita aman? Siapa yang bayarin Kemenkominfo untuk kita dapat bandwidth? Ya kan? Siapa yang bayarin jalan tol dibangun? Oke, jadi kebanyakan kalau penghasilan tadi di akuntansi lebih besar daripada fiskal, biaya juga gitu. Supaya apa? Pengurangnya makin kecil supaya angka pajak besar. Laba pajak besar sehingga ketika dikali tarif tetap ada taxable income-nya. Muncul income tax payable. Nah, untuk tahu pengurang mana yang nggak boleh itu pasal 9 ayat 1. Contohnya salah satu sumbangan. Ada lagi yang namanya natura, walaupun sekarang agak dirubah ya. Natura itu kayak Petra ngasih saya, kami dapat laptop gitu ya. Oke, dapat fasilitas lah. Itu biaya buat Petra. Oke, tapi dalam undang-undang dikatakan nggak boleh jadi pengurang. Itu expense, tapi tidak boleh ngurangin penghasilan. Gitu ya. Ada diskusi dulu sampai di sini? Belum nyentuh akuntansi, karena akuntansinya simple. Itu tadi ya, income tax expense, income tax payable, selisihnya di kredit. Apa nama akunnya? Nanti kita pelajari. Kalau selisihnya di debit, apa nama akunnya? Udah. Tapi yang sulit ini melogika pajaknya nih. Oke, lanjut. Nah, kenapa atau bedanya laporan keuangan komersial atau labanya komersial yang disebut pre-tax financial income dengan taxable income itu karena apa sih? Ada 2 penyebab berbeda. Penyebab pertama itu adalah perbedaan karena angkanya, karena nominal. Jadi angkanya akuntansi dikoreksi menjadi angka pajak.
Kalau perbedaannya karena nominal, maka perbedaan itu disebut koreksi positif atau koreksi negatif. Apa ya positif negatif? Gampangannya gini, positif negatif ini bukan dari wajib pajak, tapi dari negara, dari Dirjen Pajak. Kalau sampai angka, apa tadi istilahnya, taxable income ya, labanya fiskal, lebih besar dari angka, apa tadi, pre-tax financial income, kira-kira orang pajak senang atau sedih? Senang dong, kalau taxable income lebih besar dari pre-tax financial income. Ketika mereka happy, koreksi itu disebut koreksi positif. Kalau sebaliknya, ternyata taxable income lebih kecil daripada pre-tax financial income, mereka sedih, dalam tanda kutip. Berarti itu koreksi negatif. Sekarang saya nanya, anggap aja ya, total income-nya komersial 100. Ketika mau ngitung PPH, jadi 80, karena dikoreksi-koreksi, tinggal 80. Itu koreksi atas income, tapi positif atau negatif? Income-nya komersial, income ya bukan pre-tax financial income, tapi income 100. Ketika dihitung pajaknya, mau ngitung pajak setelah melalui koreksi rekonsiliasi fiskal, jadi 80 penghasilan di laporan keuangan fiskal. Itu koreksi fiskal positif atau negatif? Ayo, nggak perlu pikir jauh-jauh. Dengan mengecilnya angka income, kira-kira nanti angka bawah ini kecenderungannya taxable income lebih besar atau lebih kecil daripada pre-tax financial income? Income itu kan tandanya positif kan? Kalau dia mengecil berarti angka taxable income cenderung akan jadi kecil. Kalau cenderung jadi kecil berarti sad, sedih. Berarti koreksi apa itu? Negatif. Matematika sederhana kan itu ya? Matematika dasar kan, bukan turunan, bukan diferensial, bukan integral. Bagaimana kalau sebaliknya? Angkanya akuntansi 100. Ternyata setelah dihitung pajaknya, jadi 150. Bisa aja. Ya, ternyata ada yang belum dimasukkan jadi income atau yang tahun lalu dikenakan pajak sekarang jadi 150. Itu koreksi fiskal, positif atau negatif? Positif. Karena dengan naiknya angka income pajak, kemungkinan taxable income akan membesar. Walaupun belum tentu kan, tapi kalau angka income naik, logikanya plus jadi tambah besar di sisi fiskal, logika yang kanan naik dong. Berarti kesimpulannya untuk income, kalau income-nya pajak lebih besar itu koreksi positif, kalau income-nya pajak lebih kecil itu koreksi negatif. Catatan sendiri di laptop atau di catatan Anda gitu ya. Sengaja nggak saya tulis di sini untuk Anda mikir sendiri atau kalau mau ingat dicatat. Pakai kode-kode Anda sendiri deh. Supaya kalau dipinjam teman biar dia nafsirkan sendiri, salah ya nggak nulis. Bagaimana dengan biaya? Biayanya akuntansi 100. Waktu mau ngitung pajak jadi 80. Ingat loh, biaya itu tandanya negatif loh. Ketika jadi pengurang di pajak 100 jadi 80. Kira-kira angka bawah ini makin besar, angka taxable income makin besar atau makin kecil ketika 100 jadi 80? Matematika sederhana. Pengurangnya dari 100 jadi 80. Berarti harusnya taxable income cenderung akan jadi besar. Berarti koreksi biayanya akuntansi, di pajak biayanya jadi kecil, itu koreksi fiskal positif. Jadi dibalik logikanya. Kalau penghasilan pajak makin besar itu positif. Kalau biaya ya dibalik, biaya pajak makin besar, pengurang makin besar, berarti kan pajak makin kecil. Berarti biaya pajak makin besar itu koreksi negatif. Kalau penghasilan pajak makin kecil itu koreksi negatif. Kalau biaya pajak makin kecil itu malah koreksi positif. Tinggal lambang plus minus tadi di kanan jadi berubah atau enggak gitu. Sekarang saya tanya, PT ABC bayar sumbangan bencana alam. Itu koreksi fiskal positif atau negatif? PT ABC bayar sumbangan bencana alam. Itu koreksi fiskal positif atau negatif? Nah, oke, pelan-pelan ya. Buat PT ABC itu pasti ya. Income atau expense?
Expense ya. Sekarang di pajak itu expense, tapi boleh jadi pengurang nggak? Tadi saya kasih contoh itu nggak boleh jadi pengurang, berarti ada biaya di akuntansi, di pajak jadi hilang. Positif atau negatif? Positif. Biaya penyusutan. Beda loh cara nyusutkan akuntansi dan pajak. Tapi kalau akuntansi pengen ngikut pajak boleh. Pajak itu ada cara ngitungnya. Akuntansi kan bebas milih ya, mau pakai straight line, saldo menurun. Kalau pajak jelas, umurnya jelas, metodenya jelas. Jadi kalau akuntansi mau ngikut penyusutan masih boleh. Anggap aja beda. Akuntansi menyusutkan 5 tahun. Pajak menyusutkan 4 tahun. Cost-nya sama, ya, cara nyusutkan sama. Tapi masa manfaat beda. Itu koreksi fiskal positif atau negatif. Anggap aja belinya 100. Akuntansi 5 tahun, pajak 4 tahun. Di tahun pertama koreksi fiskal positif atau negatif? Nah, hitung aja, akuntansi 100 bagi 5, berarti 20. Pajak 100 bagi 4, berarti 25. Berarti koreksi negatif, karena biaya pajak lebih besar. Bisa nggak positif? Bisa. Nanti di akhir tahun ke-5. Akuntansi kan 5 tahun nyusutkan, berarti di tahun ke-5 dia masih punya 20 kan? Pajak. Di tahun ke-5 sudah nggak ada, 0. Berarti biaya akuntansi 25, pajak 0. Di tahun ke-5 koreksinya positif. Tapi tahun 1 sampai 4 koreksinya negatif. Itu ya, positif, negatif, positif. Silakan. Atau saya tanya satu lagi. Saya dapat penghasilan bunga deposito. PT ABC dapat penghasilan bunga deposito. Koreksinya positif atau negatif? Atau nggak dikoreksi? Koreksi. Oke, positif atau negatif? Bunga deposito tadi 4 ayat, pasal 4 ayat 2, kena PPh final. Apa maksudnya final? Kalau dia dapat dipotong, akhir tahun tidak perlu lagi di total. Berarti akhir tahun ada nggak di dalam laporan pajak penghasilan bunga deposito? Nggak ada. Di akuntansi ada, di pajak nggak ada. Berarti penghasilannya yang di pajak berkurang. Berarti koreksi negatif. Butuh proses memang, butuh waktu, tapi saya pastikan ke Anda cara saya sampaikan ini sudah cukup untuk Anda jadikan dasar untuk ngulang terus. Recording juga ada nanti, catatan Anda punya. Ada diskusi dulu positif negatif. Itu koreksi berdasarkan angka, besaran angkanya. Pak, saya dari dulu nggak bisa Pak bedain positif negatif. Itu kadang saya bawa bercanda, udah gini aja. Tapi saya nggak tahu, semua pada aware nggak tahu nggak ya. Ada namanya test pen ya, obeng itu ya. Kalau nyala positif gitu, masukin aja ke sini. Kalau nyala positif, nggak nyala negatif gitu. Itu saking gemesnya, oh, masa positif negatif orang belajar pajak aja sulit. Itu matematika dasar kok. Tapi nggak apa-apa, ini proses. Harapannya nanti T1, UTS, prosesnya sudah kelihatan hasilnya. Nah, perbedaan akuntansi dan pajak bisa jadi bukan karena nominal, tapi karena sifat. Saya ambil contoh tadi. Kalau ini memang sekali lagi ya, harus dibaca aturan pajaknya. Tapi saya sengaja masukkan ke slide, supaya Anda tinggal baca, memorize, toh nanti ujiannya online kan ya. Jadi, kalau yang atas karena nominal, yang bawah ini karena sifat. Ya, karena sifat. Akuntansi dan pajak beda, tapi hanya masalah waktu. Contoh penyusutan. Saya ambil contoh tadi. Beli aset 100. Sama akuntansi disusutkan 5 tahun. Kalau pajak, nggak ada umur 5 tahun. Di pajak itu hanya ada berapa kelompok sih aset di pajak? Untuk diketahui aja, nanti baca pasal 11 ya, biar tahu. Ada 3 kelompok aset di pajak. 1 namanya tanah, 2 namanya bangunan, 3 namanya selain tanah dan bangunan. Kalau tanah pasti sama kayak akuntansi, yaitu tidak disusutkan. Jadi beli tanah di akuntansi nggak disusutkan, pajak nggak disusutkan. Kalau bangunan, pajak punya 2 kelompok.
bangunan permanen kayak gini ya, tembok apa, dan bangunan non permanen. Bangunan permanen itu berapa umurnya, Ben? Lupa ya, 20 tahun. Asumsinya pajak sudah diatur 20. Kalau non permanen 10 tahun. Kalau akuntansi, kira-kira akan menyusutkan berapa lama? Terserah manajemen, selama masuk akal. Kuat kok ini, bisa 25 tahun. Gedung Tengah Petra yang tower itu ya. Wah itu sudah lama itu. Sebelum saya masuk udah jadi itu 90-an. Dan masih fungsional, masih oke, walaupun mungkin estetika perlu diperbaiki. Udah lebih dari 20 tahun. Pajak hanya maksimal 20 tahun loh ya. Menyusutkannya. Akuntansi boleh 25, 30 terserah. Tapi mau disudutkan 20 tahun di pajak atau akuntansi anggap aja 30, total expense-nya nanti berapa? Tadi belinya 100, total expense-nya berapa nanti? Ya 100, ya enggak? Pajak 100 bagi 20, akuntansi mungkin 100 bagi 30 atau 100 bagi 25. Di tahun ke-25, total biaya penyusutannya sama yaitu 100. Ya kan? Kalau nunggu tahun 20 belum selesai dong si akuntansi, pajak yang selesai. Itu yang namanya beda waktu. Jadi contoh-contoh yang banyak di soal terkait dengan beda waktu atau beda temporer itu penyusutan. Contohnya. Nanti saya kasih sekali lagi, jadi Anda tinggal ingat-ingat. Tapi kalau sumbangan, tadi di akuntansi jadi expense ya. Di pajak tadi gimana? Perlakuannya di pajak? Tidak boleh jadi pengurang. Selama aturan itu belum dirubah di pajak, maka sampai kapanpun antara akuntansi dan pajak pasti berbeda. Itu yang disebut beda tetap atau beda permanen. Selama aturan bahwa kalau saya kasih fasilitas ke karyawan, itu expense di akuntansi, nggak boleh jadi pengurang di pajak, selama itu nggak dirubah, maka akuntansi dan pajak selalu berbeda. Itu namanya beda tetap. Tapi kalau penyusutan sekali lagi, oke lah tahun ke-1 sampai 20, beda terus akuntansi dan pajak. Ya, 100 bagi 20, satunya 100 bagi 25. Enggak sampai di situ. Tahun 21 sampai 25 beda terus, sampai 24 ya beda terus. Tapi tahun ke-25 sama udah. Itu beda waktu. Ya, itu beda waktu. Nanti kalau cari pasangan, ya, kalau itu sifatnya beda waktu, bersabarlah. Ya, nanti ujungnya akan sama kok. Ya. Yang namanya laki-laki atau perempuan di ujung ketika usianya sudah tua sama-sama akan kisut gitu ya. Jadi jangan terlalu terbawa dengan penampilan sekarang. Tapi kalau dari awal sudah beda tetap, kecuali jenis kelamin ya, jenis kelamin harus beda tetap gitu ya, nggak boleh sama. Ya agak sulit sih disatukan, perlu perjuangan ekstra gitu. Anda tahu ya ada yang sedang menggugat UU perkawinan, karena nggak bisa nikah karena beda agama. Agak sulit, apalagi di budaya timur. Kalau Anda mau ya nikah di barat gitu ya. Harus meyakinkan orang tua sakit hati itu siap enggak? Kok jadi kayak konseling pernikahan gitu ya. Tapi itu mungkin melihatnya ya, kalau sikap, kalau bentuk tubuh itu beda waktu lah. Tapi kalau suku, agama, ras itu tetap. Silakan Anda gumulkan kalau memang mau bersatu gitu ya. Tapi effortnya lebih. Syukur-syukur kalau dari awal sudah diperbolehkan. Mungkin gambarannya gitulah. Ada diskusi? Sekali lagi di belakang saya berikan yang mana beda waktu, yang mana beda tetap. Jadi nikmat apa lagi yang tidak Anda syukuri ya. Kalau dosennya malas, dia tinggal suruh buka undang-undang tadi. Ya. Nah ini nih, tadi kita di laporan laba rugi komersial kan, mana ya tadi? Ini kan, ketemu ini ya, income before tax ya, atau pre-tax financial income ya. Nah gimana cara ngitung laba pajak atau taxable income?
Ingat ya, angka bawahnya namanya income before tax atau pre-tax financial income. Gimana cara ngitungnya supaya dapat taxable income? Udah, taruh dulu pre-tax financial income paling atas. Mirip kayak dulu statement of cash flow ya. Taruh net income paling atas supaya nanti ketemu arus kas dari apa? Ada yang indirect dan direct itu. Itu untuk ketemu nanti apa? Arus kas dari aktivitas, lupa ya, operasi gitu. Pokoknya setelah Anda punya informasi labanya akuntansi, yang ini, income before tax, ketika mau ngitung laba pajak, anggap aja ini laporan akuntansi ya, waktu mau ngitung laba pajak, taruh angka paling bawah ini, ya, income before tax atau pre-tax financial income ke paling atas. Udah, ya, taruh paling atas, terus apa yang harus dilakukan? Kalau itu beda waktu atau beda tetap koreksi negatif, ya kurangi dari pre-tax financial income. Jadi tantangannya nanti adalah menentukan itu beda tetap atau beda waktu, itu tinggal dihafalin, dibuka slide-nya. Ya. Kalau dia negatif, kurangi. Kalau dia positif, tambahin dari angka pre-tax financial income. Jadi anggap aja ini 100, pengurangnya 50. Tapi penambahnya 25. Ya. 100 kurang 50 yaitu 50. Tambah 25 totalnya penambahnya. Berarti ini 75 taxable income. Berapa income tax payable? Ya, udah kalikan aja taxable income dengan tarif 25% tadi. Ketemulah income tax payable. Itu yang disebut sebagai tadi hutang PPh. Di dalam konsep pajak, jadi income tax payable itu memang dari labanya pajak ya, taxable income kali tax rate. Income tax payable itu nama akun. Itu dipakai untuk kepentingan akuntansi, tapi untuk pajak, waktu mau bikin laporan keuangan fiskal, maka income tax payable di pajak disebut sebagai, ingat-ingat ya, PPh terhutang. Itu bahasa pajak. Kalau bahasa akuntansi, hutang PPh atau income tax payable. Cara hitungnya, taxable income kali dengan income tax payable, kali dengan tarif pajak. Anggap aja taxable income-nya 100. Berarti income tax payable-nya berapa? 25. Ya kan? Pertanyaan saya, kira-kira 25 itu pasti saya setor ke negara enggak? Apakah semua 25 itu saya setor ke negara? Belum tentu. Karena tadi ada 4 ayat 1. 4 ayat 1 itu kan saya dapat penghasilan tapi dipotong pajak sebelum akhir tahun. Berarti kalau akhir tahun saya ketemu 100 kali 25% berarti income tax payable-nya 25. Padahal sebelum akhir tahun saya sudah dipotong sama Petra 20. Berapa yang saya setor ke negara di akhir tahun? Ya tinggal 5 kan? Ya enggak? Saya dapat gaji ya tiap bulan. Kalau di total dari Januari sampai Desember, totalnya 20 pajaknya. Itu sudah dipotong sama Petra. Petra pasti setor ke negara, berarti kan uang saya di negara ada 20. Akhir tahun saya hitung ulang pajak saya, ya, taxable income saya kalikan tarif, ketemunya 25. Itu hutang saya ke negara. Piutang saya ke negara tadi berapa? 20. Berarti saya tinggal nyetor berapa ke negara? Ya 5. Piutang saya ke negara itu yang disebut ini nih. Prepaid tax, pajak dibayar di muka. Bukankah saya bayarnya sebelum akhir Desember, makanya prepaid tax. Gaji saya dipotong sama Petra, namanya PPh pasal 21. Itu prepaid tax. Karena akhir tahun, kalau ketemu hutang pajak saya bisa ngurangin pajak yang dipotong sama Petra. Tadi, bus Kalisari, nyewain bus ke kita potong pajak, namanya PPh 23. Untuk diketahui aja, nggak usah diingat-ingat. PPh 23. Akhir tahun dia total semua penghasilan sewanya. Ketemulah taxable income. Ketemulah income tax payable. Dia mau nyetor income tax payable. Sama tax consultant-nya bilang, jangan. Kamu kan sudah dipotong sama Petra. Kurangi dulu yang dipotong Petra. Oh iya ya, biar saya nggak perlu nyetor semua. Pak, gimana kalau Petra motongnya lebih besar dari 25 tadi? Anggap aja motongnya 27. Ya sudah, duanya bisa Anda minta dalam bentuk cash, namanya restitusi.
Atau duanya Anda relakan, Anda tunggu tahun depan kalau Anda kurangi aja, kurang itu dengan 2. Itu namanya kompensasi. Tapi kita di AKM 2 kita asumsikan prepaid tax ini selalu lebih rendah dari PPh terutang. Jadi ada kurang bayar. Makanya saudara-saudara, buat wajib pajak orang pribadi kayak saya, ini masa saya ngitung pajak saya dari Januari sampai Maret. Kalau nanti saya ketemu kurang, sebelum akhir Maret saya harus segera setor. Kalau lewat saya bayar bunga. Kalau PT sampai bulan apa? April. Jadi kalau dia bayar kurang bayarnya itu setelah April, kena bunga 2% per bulan. Ya. Kurang bayar itu yang disebut sebagai PPh 29 atau PPh KB, PPh kurang bayar. Kalau lebih bayar mungkin, kalau ada kredit pajak lebih besar tadi ya, itu disebut PPh LB. Kira-kira pasal berapa, ada yang ingat? Kalau kurang bayar itu PPh 29, kalau LB itu PPh 28A. Gak usah diingat-ingat, cukup diketahui. Karena kita fokusnya kalau kurang bayar. Itu ya. Nah, memang tidak soal-soal yang nanti akan keluar tidak otomatis langsung ketemu taxable income. Anda diminta ngitung taxable income. Tapi khusus untuk prepaid tax ini diketahui. Jadi harusnya nggak sulit ngitung PPh 29. Akan salah kalau Anda salah ngitung PPh terutangnya, ya kan? Karena Anda salah mengidentifikasi itu koreksi negatif atau positif. Gitu loh. Itu yang saya bilang tantangannya di situ. Salah identifikasi positif negatif, berarti di atas kan salah tambah kurangnya. Termasuk nanti ya, di akhir-akhir kita lihat. Salah identifikasi itu waktu atau tetap, salah juga. Ya mungkin salah jurnal lah paling enggak. Tapi ngitung PPh-nya mungkin sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal 45 menit. Oke. Itu cara, kalau saya bilang sih cara praktis. Ada cara lain yang mungkin diajari di perpajakan ya. Itu pakai worksheet, kertas kerja. Kalau pakai cara ini lebih enak. Karena tadi implementasi positif negatifnya masuk. Contoh nih ya, ini sudah diketahui di soal umpama. Syukur-syukur kalau diketahui di soal. Tapi kebanyakan memang laporan laba rugi komersialnya diketahui di soal. Kita diminta ngitung yang kanan. Laporan laba rugi fiskalnya. Di keterangan soal diketahui ada sales revenue 1000. Ternyata dari 1000 itu 500 belum dilaporkan di akuntansi. Berarti laba atau penghasilannya pajak jadi 1.500. Kalau penghasilan pajak lebih besar dari akuntansi berarti itu positif. Nah, masuk ke kotak ini. Expense 750 jadi 650. Oh, pengurangnya berkurang. Oh, masuk ke kotak positif. Ya. Sebaliknya kalau revenue-nya berkurang, 250 jadi 200 itu negatif, biayanya bertambah itu jadi negatif. Ya kan, ini kan implementasi dari positif negatif penghasilan maupun expense tadi. Nah, ini contoh nih, dari 400 jadi 925. Ya. Jadi bisa memilih pakai atas atau pakai bawah. Saran saya untuk AKM 2 pakai yang ini aja. Jauh lebih gampang. Tapi kalau mau pakai ini juga silakan. Intinya saya pokoknya pengen tahu angka pojok kanan bawah ini, gitu aja. Ya, yang harusnya kalau Anda pakai cara ini atau pakai cara ini, ketemunya sama taxable income-nya yaitu berapa di sini? 925. Angka bawahnya ini kan ngikut, tinggal dikali 25%, tinggal dikurangi kredit PPh yang ada di soal. Nah, kalau sudah salah ngitung taxable income itu kan yang jadi momok ke bawah. Sekarang kita mau lihat apa item-item umum, saya bilang umum ya, karena untuk tujuan AKM 2 bukan untuk tujuan perpajakan. Yang mungkin nanti akan masuk di soal sehingga itu harus saya waspadai untuk saya identifikasi positif negatif tetap atau waktunya. Oke. Sebentar ya. Saya tidak suka.
Nah, ini contoh beda waktu. Wes, dihafalin aja. Di luar ini ada banyak, tapi yang umumnya muncul di kasus AKM 2 itu adalah ini. Beda waktu itu apa tadi? Tahun-tahun tertentu akuntansi dan pajak beda, tapi di tahun ujung, entah itu yang di ujung pajak atau di ujungnya akuntansi, itu nanti kalau di total sama. Apa saja? Penyusutan. Biasanya sih karena itu tadi, pajak punya kelompok masa manfaat, akuntansi nggak punya, akuntansi bebas. Makanya kalau akuntansi mau pilih pajak, nggak akan ada beda. Kalau untuk ini akuntansi mau pilih pajak nggak masalah. Metode, pajak itu hanya boleh saldo menurun dan garis lurus. Pak, bukannya cuma dua itu? Salah Anda, metode penyusutan akuntansi banyak. Ada ya yang unit produksi, ya kan? Macam-macam gitu kan. Apalagi contoh lain, penilaian persediaan. Ini apa maksudnya ya? Yang pop up itu apa? Berarti kalau disebut metode penilaian persediaan. Istilah apa yang Anda langsung bisa jawab? Ayo, chapter berapa tuh di AKM 1 tuh? Chapter 8. Metode penilaian persediaan apa saja? FIFO average. Pajak apakah ikut? Iya, FIFO average. Tapi walaupun sama metodenya bisa jadi beda, ya. Di pajak pakai FIFO, di akuntansi pakai FIFO, pajaknya pakai average atau sebaliknya. Average-nya pun pajak itu hanya pakai moving average. Masih ingat ya moving average? Kalau yang gampang itu kan weighted average ya. Di total aja barang tersedia dibeli, di total aja harganya dibagi. Kalau ini enggak, tiap kali beli berubah. Kesimpulannya berarti untuk average pajak pakai metode pencatatan apa? Yang moving average itu metode pencatatan apa? Perpetual. Nah, untuk tahu pajak pakai moving atau enggak ya baca di undang-undang sih. Kerugian piutang. Kerugian piutang itu intinya gini. Pajak enggak suka metode yang dipakai akuntansi. Akuntansi pakai metode apa untuk ngitung kerugian piutang? Yang diperbolehkan sama PSAK atau IFRS? Secara teori ada dua kan ya, tapi hanya satu yang dipilih. Apa aja metodenya? Allowance dan satunya apa? Direct write off. Betul ya? Akuntansi milih yang IFRS atau PSAK milih yang allowance. Wajib pakai allowance, nggak boleh direct write off kecuali Anda masih usaha kecil. Kalau pajak, dia nggak suka allowance, kan masih pencadangan. Dia milih direct write off. Berarti kalau tahun ini saya mencadangkan kerugian piutang, muncul kan apa sih debitnya ya? Apa debitnya ya di akuntansi ya? BDE. Bad Debt Expense. Kreditnya? AFDA. Allowance for doubtful account. Jadi expense di akuntansi. Pajak? Enggak, pajak coret. Kenapa? Pajak nunggu kalau tahun depan atau tahun-tahun akan datang baru benar-benar nggak dapat ditagih. Kalau benar-benar nggak dapat ditagih dengan asumsi cara hitung kita tepat ya, estimasi kita tepat, ya berarti tahun ini expense-nya akuntansi, tahun depan baru pajak jadi pengurang. Berarti tahun ini beda, tahun depan beda, tapi di ujung tahun depan sebenarnya expense-nya sama. Unearned revenue, kira-kira kalau unearned revenue itu kan belum jadi revenue di akuntansi ya. Sewa 4 tahun, per tahun 10. Terus sama si penyewa dibayar langsung, yang nyewa ruangan saya dibayar langsung 40 ke saya. Berapa revenue akuntansi tahun pertama? 10, tiap tahun 10, 10, 10. Kira-kira pajak berapa penghasilannya tahun pertama? Kira-kira aja. Pajak ngikut akuntansi atau punya metode beda? Pasti punya metode beda, wong beda kok. Tapi kira-kira berapa yang diakui pajak di tahun pertama 2, 3, 4? Khusus untuk unearned revenue, pajak itu langsung ngakuin semua. Berarti tahun pertama pajak berapa? 40. Akuntansi berapa? 10. Berarti tahun pertama koreksi apa dong? Ayo, tahun pertama koreksi apa dong? Penghasilan siapa lebih besar?
Akuntansi cuma 10, pajak berapa? Berarti pajak lebih besar. Koreksi apa dong? Positif. Tahun 234 negatif. Karena akuntansi kan tiap tahun 10, 10, 10, 10. Pajak hanya 40, 0, 0, 0. Tahun pertama koreksi positifnya berapa? Selisihnya berapa? 30 kan? Tahun 234 itu koreksi negatif masing-masing tahun berapa? Negatif 10. Positif 30 tandingkan dengan negatif 10 kali 3. Jadi berapa ujungnya? 0. Berarti hanya beda waktu. Itu loh namanya beda waktu. Termasuk selisih kurs. Jadi ada tahun pajak itu belum dapat sih ya nanti di AKM 2 agak akhir. Akuntansi itu gini loh. Kalau tahun ini saya minjam duit atau jual ke luar negeri, belum juga dibayar sampai akhir tahun, maka saya harus ngitung selisih kursnya. Nanti tahun depan dilunasi, ngitung lagi selisih kursnya, jadi 2 kali ngitung. Kalau pajak, hanya sekali. Waktu beli atau jual tahun ini, sama waktu pelunasan tahun depan. Tapi pasti selisihnya pajak tahun depan dan tahun ini, dibandingkan dengan selisih akuntansi yang 2 kali tadi, harusnya kalau di total sama. Berarti hanya beda waktu. Tolong diingat-ingat, Kiso Enwegan yang chapter ini atau PSAK 46 ini, banyak atau mayoritas itu membahas beda waktu. Makanya saya bilang kalau Anda, udah deh hafalin aja 5 ini, di luar ini beda tetap. Gitu ya. Kalau Anda tetap tidak bisa hafal ini, dan Anda anggap itu beda tetap, cara ngitungnya nanti beda. Belum lagi positif negatif tadi. Saya kasih contoh yang satu aja ya, karena sebenarnya saya siapin buat Anda 1 sampai 4. Ini adalah contoh revenue yang ada di laporan pajak ya setelah diakui di income statement. Jadi awalnya income statement ngakuin besar. Pajak tidak ada atau malah lebih kecil. Berarti tahun pertama pasti koreksinya apa? Pasti koreksinya apa tahun pertama? Di pajak baru ada setelah diakui di net income, di income statement. Berarti income statement ada dulu, pajak belakangan. Berarti tahun pertama koreksinya apa? Negatif dong. Income statement ada dulu, pajak 0 atau bahkan lebih kecil. Tapi tahun-tahun berikutnya koreksinya positif karena income statement nggak ada, pajak ngakuin. Tapi di ujung sama di total. Nah ini contohnya apa? Memang kalau tidak menjiwai, saya tinggal bentar ya yang online. Kalau tidak menjiwai apa? Tidak menjiwai AKM 1 ya memang mengingatnya jauh nih. Anda masih ingat ada investasi, chapter berapa investasi itu akhir-akhir, chapter 17. Ada yang namanya trading securities, ingat ya. Saya invest tujuannya jangka pendek untuk dilepas sewaktu-waktu. Contoh paling gampang saham. Ya. Nah, kalau akhir tahun saya masih pegang, ternyata nilai di pasar naik, atau bisa juga turun ya, anggap aja naik karena kita bahas revenue atau gain. Maka kita ngakuin unrealized revenue atau unrealized gain. Jadi ada selisih antara akuntansi pertama kali beli dengan akuntansi di 31 Desember. Berarti ada gain di tahun itu. Bagaimana dengan pajak? Karena masih unrealized, pajak nggak suka. Mau income, mau expense, pajak nggak suka. Pajak nunggu tahun berikutnya kalau saya lepas. Berarti tahun ini akuntansi ada gain, pajak nggak ada. Tahun depan akuntansi mungkin ada gain tapi tidak sebanyak gainnya pajak karena pajak ngakuin 2 tahun kan. Tapi kalau di total hasilnya sama. Contohnya ya. Contohnya. Jadi akuntansi itu pakai fair value, pajak pakai cash method. Jadi nggak lihat per 31 Desember, pokoknya bandingkan antara penjualan dengan pertama kali beli. Kalau dilakukan di tahun sama ya berarti nggak masalah dong ya. Tapi kalau lewat 31 Desember itu loh, akuntansi harus bandingkan 31 Desember dengan beli, antara jual dengan 31 Desember. Pajak nggak? Antara beli dengan waktu jual. Contohnya nih, belinya 100. Di 31 Desember nilainya 110. Berarti ada unrealized gain di akuntansi tahun 2021. Berapa? 10. Pajak 0.
Berarti koreksinya apa? Koreksinya apa? Positif negatif? Tapi beda waktu. Kenapa beda waktu? Karena masuk di kolom beda waktu ya itu tadi. Makanya ingat-ingat aja ini masuk di slide beda waktu atau beda tetap. Ya. Dijual baru 2022 hari ini 125 juta. Berarti akuntansi ngakuin gain 2 kali ya. 2021 berapa? 2022 berapa? 15. Pajak 2021 0, 2022 25. Tadi akuntansi berapa? 10 dan 15. 10 tambah 15 berapa? Pajak 0 tambah 25 berapa? Kan hanya beda waktu. 10 tambah 15, 25. 0 tambah 25, 25. Paham ya? Maksudnya beda waktu ya. Tinggal ini positif atau negatif. Kalau tahun 2021 koreksinya apa? Negatif ya. 2022 positif. Ini negatif berapa? Ini positif. Negatif 10 plus 10, 0. Nah, intinya pokoknya kalau hasil akhirnya 0 itu beda waktu. Saya buat yang kedua, dua ini apa nih? Expense. Ya. Duluan ada expense-nya di akuntansi baru pajak. Apa contohnya? Juga saya berikan di sini kerugian piutang. Silakan di logika aja. Ketiga juga saya kasih. Ketiga ini apa? Ini ada dulu di pajak, revenue-nya baru akuntansi. Berarti koreksi apa nih? Tahun pertama positif. Apa contohnya? Ada nih. Sewa kalau nggak salah. Ya. Dibaca aja. Tadi saya sudah omongkan lisan. Karena kalau bahas satu-satu nanti kita kehabisan waktu. Intinya dilihat aja. Ini akuntansi 10 plus 10, 20. Pajak di awal sudah ngakuin 20, ini 0. Sama-sama 20 kok. Ya kan? Yang keempat juga ada. Ya. Oke, beda waktu ada pertanyaan. Sabar nih, jurnalnya gimana ya? Bagaimana kalau beda tetap ya? Beda tetap itu tadi ya. Di akuntansi ada, entah dia penghasilan atau biaya. Di pajak ada, dia penghasilan atau biaya. Tapi penghasilannya bisa jadi dikoreksi atau biayanya nggak boleh jadi pengurang. Ya, penghasilan apa sih? Tadi contohnya warisan. Di akuntansi ada. Di laporan pajak penghasilan tapi dicoret hilang. Dia penghasilan yang tidak kena pajak. Selama aturan bahwa warisan itu bukan objek pajak tidak juga dirubah, itu beda tetap. Jadi sebenarnya di Indonesia lebih enak. Di luar negeri itu pajaknya warisan bukan progresif tapi regresif. Ya. Makin kecil tarifnya gede. Kenapa? Itu mendorong orang produktif. Kalau Anda mau kena pajak gede, produktiflah supaya warisanmu besar sehingga pajaknya kecil. Wah senang gitu ya, wah di sana jadi produktif. Di Indonesia enggak kena pajak. Makanya banyak yang alihkan warisan ke Indonesia. Ya. Ada item yang masuk di akuntansi tapi nggak masuk di pajak. Ada item yang masuk di pajak, ada yang nggak di akuntansi. Bisa penghasilan, bisa pengurang. Berarti ada 4 juga nih. Saya contohkan yang pertama aja ya. Ini ya contohnya yang permanent difference. Klaim asuransi kecelakaan. Waktu saya dapat klaim asuransi kecelakaan, di laporan income statement akuntansi saya muncul dong. Jadi revenue. Di pajak hilang. Kenapa? Karena bukan objek pajak. Orang dapat klaim asuransi kecelakaan berarti lagi berduka ya. Dipajakin. Wah ini masuk neraka ini. Kualat ini. Jadi di sistem pajak itu diatur. Asuransi itu kena pajak. Tapi bukan waktu dapat klaim. Kapan asuransi itu kena pajak? Waktu bayar premi. Karena waktu bayar premi berarti lagi senang kan? Wong punya uang bayar premi kok. Jadi waktu saya bayar premi saudara-saudara, premi asuransi kecelakaan, itu kan pengurang. Waktu ngitung pajak itu dicoret. Berarti kan logikanya itu kena pajak kan? Matematika dasar loh. Penghasilan saya 100. Bayar premi anggap aja 10. Berarti akuntansi saya income-nya berapa kan? 90. Kan saya pengen kena pajaknya 90, ternyata enggak, 10-nya dicoret sama pajak.
Karena premi asuransi kecelakaan itu kena pajak. Berarti 10 dipajak dikurangi 0 dong. 100 dipajak dikurangi 0 dong. Berarti saya kena pajak 100. Berarti 10-nya sebenarnya kena pajak kan. Jadi asuransi itu kalau ditanya kena pajak enggak? Iya. Tapi bukan waktu dapat klaim. Melainkan waktu bayar premi. Karena kalau waktu dapat klaim kena pajak, itu secara sosial enggak pas. Orang lagi berduka kok dipajakin. Kelihatannya baik ya. Padahal sebenarnya curang tuh, licik tuh di awal. Enggak. Maksudnya ini sistem aja. Karena kalau enggak kayak gitu ya kita enggak dapat duit dari pajak. Ya. Itu contoh aja. Aturannya gitu terus, belum berubah. Kalau dirubah ya itu lain cerita. Tapi intinya itu begitu terus. Selalu ada beda. Dapat klaim. Di akuntansi ada, di pajak hilang. Ya. Nah ini saya bagi. Ada revenue yang masuk di akuntansi, tapi nggak pernah ada di pajak. Ini contohnya nih. Salah satunya klaim asuransi kecelakaan. Jadi berarti ini koreksi apa nih? Ini kan beda tetap, tapi koreksinya apa? Positif atau negatif? Selalu ada di akuntansi, tapi nggak pernah ada di pajak. Dan ini penghasilan. Berarti koreksinya selalu koreksi. Ini revenue saudara. Ada selalu di akuntansi, tapi di pajak selalu dicoret. Berarti ini selalu koreksi negatif. Wong revenue hilang terus kok. Kan beda tetap. Koperasi dapat hibah, tadi ada contoh ya. Hibah, diterima koperasi. Itu bukan penghasilan. Sorry, itu penghasilan yang tidak kena pajak. Di akuntansi masuk. Income statement komersial itu masuk income. Tapi SPT tahunan tidak kena PPh. Selama nggak dirubah ya selalu gitu, beda terus. Khususnya ini koreksi negatif. Bagaimana kalau yang kedua, koreksinya apa ini? Selalu ada di pajak, tapi nggak pernah ada di akuntansi. Masih revenue. Berarti selalu koreksinya positif. Yang ketiga, ini expense. Ya, yang ketiga itu expense. Selalu ada di akuntansi, nggak pernah ada di pajak. Koreksi apa ini? Selalu ada di akuntansi, nggak pernah ada di pajak sebagai pengurang. Berarti bebannya pajak selalu lebih kecil. Kalau berkurang biaya, berarti koreksinya positif, ya. Ini contohnya nih. Ya. Saya kasih contoh juga. Di akuntansi ada di tahun 2022 sebagai expense, pajak coret. Berarti kalau pengurangnya hilang di pajak, kan angka bawah cenderung membesar, positif. Berarti yang keempat ini, itu koreksi negatif. Ada juga contohnya saya beri di sini. Oke, beda waktu sudah, beda tetap sudah, positif negatif sudah berapa kali saya drill. Silakan kalau masih ada yang mau diskusi. Sebelum masuk ke contoh yang lebih real. Masih pajak ini. Akuntansinya agak belakang. Oke, sekarang semua yang sudah disampaikan tadi itu coba dikerucutkan ke pemahaman akuntansi. Intinya gini. Kalau ada beda waktu, saudara-saudara, kalau ada beda waktu, makanya ini kotak kiri itu beda waktu, kotak kanan beda waktu. Jadi beda tetap nggak dilihat di sini. Kalau Anda salah tetapkan itu beda waktu atau beda tetap, berarti kan akan salah nanti. Kalau ada beda waktu, contohnya penyusutan, dan koreksinya itu adalah koreksi negatif, pelan-pelan ya. Kalau ada beda waktu, saya ambil contoh satu aja, penyusutan. Dan koreksinya koreksi negatif, berarti biaya penyusutannya akuntansi atau pajak yang lebih besar. Penyusutan kan beda waktu. Nah di sini dikatakan koreksinya negatif. Berarti biaya penyusutan akuntansi atau pajak yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Sehingga disebut koreksi negatif. Kalau koreksi negatif kan mereka sedih. Berarti angka bawah itu cenderung mengecil angka taxable income. Kalau bicara biaya berarti biaya pajak akan cenderung
lebih besar. Kalau kanan ini berarti biaya pajak cenderung lebih kecil. Kalau penghasilan, apa contoh beda waktu penghasilan tadi? Sewa, betul ya? Berarti kasusnya gimana nih untuk penghasilan tapi koreksi negatif? Ya cari yang contoh beda waktu yang koreksi negatif. Itu berarti temporary difference 2. Apa contoh penghasilan yang masuk 2 apa 3 ya? Nah ini, revenue atau gains ya, yang kena pajak pada periode sebelum pengakuan dalam, oh ini positif berarti lihat yang satu. Satu itu koreksi negatif tuh. Revenue atau gain yang diakui kena pajak setelah kena atau masuk income statement. Jadi income statement ada, tahun pertama dikoreksi dulu. Besok baru pajak kena. Contohnya tadi beli saham kan. Berarti kalau sampai terjadi kasus kayak gini, beli saham ini, di mana tadi koreksinya seperti ini ya kelihatan ya, di 2021. Di akuntansi ada 10, tapi di pajak tidak atau belum, baru tahun depan. Berarti di 2021 terjadi koreksi fiskal negatif atas beda waktu. Beda waktu yang mana? Penghasilan. Kalau itu yang terjadi, saya kembali ke yang tadi ya, yang belakang. Kalau itu yang terjadi berarti koreksi negatif atas beda waktu. Nah ini. Maka jadi koreksinya itu selisihnya ya. Contoh tadi, saya punya saham, saya beli 100. Akhir tahun jadi 110. Di akuntansi ada gain 10. Pajak belum ngakuin tuh selisihnya. Berarti pajak ngakuin 0. Berarti selisih gainnya akuntansi dengan gainnya pajak berapa? 10 kurang 0. Berarti koreksi negatifnya 10. 10 itulah yang disebut sebagai future taxable amounts. Saya ulangi ya. Kalau ada beda waktu, bisa penyusutan, bisa inventory, bisa sewa, bisa selisih kurs. Yang beda waktu itu di tahun pertama dikoreksi negatif, maka koreksinya atau selisihnya, kalau tadi 110, ya 10-nya itu diakui akuntansi pajak 0, berarti selisihnya kan 10 kurang 0 ya. Kalau itu 10 disebut koreksi negatif, maka 10 itu disebut sebagai future taxable amounts. Sebaliknya, kalau contoh sewa tadi. Akuntansi ngakuin setiap tahun 10 selama 4 tahun. Pajak hanya ngakuin 40 di tahun pertama. Berarti kan koreksi positif ya. Tapi beda waktu juga, karena kan sewa beda waktu. Berapa koreksi positifnya tahun pertama? Akuntansi 10, pajak 40. Berarti koreksi positifnya berapa? 30 kan selisihnya. 30 itu yang disebut sebagai yang kuning, apa namanya? Future deductible amounts. Jadi beda waktu, kalau koreksi negatif, selisihnya ya, itu disebut future taxable. Kalau beda waktunya itu dikoreksi positif, itu future deductible. Nggak bisa langsung paham. Diingat-ingat terus, diulang-ulang terus. Sifatnya ini hafal dan ngerti sih. Harus paham dulu beda waktu, paham dulu koreksi positif atau negatif, baru tahu dia masuk kotak merah atau kuning. Ada diskusi? Oke, nanti diulang lagi ya. Beda waktu, kalau koreksinya itu negatif, dia disebut future taxable. Kalau koreksinya positif, dia future deductible. Buat apa saya hafalin itu atau ingat itu? Karena kalau yang muncul adalah yang merah, FTA, maka Anda tinggal kalikan FTA ini dengan tarif yang tadi kita sepakati 25%.
Maka FTA tadi, kalau selisihnya contohnya 10 tadi, Anda kalikan 25%, itulah akun yang namanya DTL. Berarti kalau namanya DTL, pasti saldo normalnya di L loh, liability loh. Pasti di kredit. Sebaliknya kalau yang muncul koreksi positif atas beda waktu, namanya FDA, kalikan aja dengan tarif. Itulah DTA. Letaknya di mana normalnya? Debit. Kan aset saldo normalnya di debit. Pengantar akuntansi itu. Jadi nggak usah dibaca ini yang bawah-bawahnya nih. Saya langsung yang biru, naikkan ke atas. Jadi FTA, koreksi negatif, panah, FTA. Panah, DTL. Ya kan? Gitu ya. Koreksi positif, panahkan, muncul FDA. FDA dipanah, kalau dikalikan tarif, akan muncul DTA. Jadi itu pasangannya. Ya. Future taxable amounts, itu nama lainnya adalah beda waktu kena pajak, taxable temporary difference. Jadi kotak yang kiri, yang merah itu punya nama lain, namanya taxable temporary difference. Pokoknya kalau itu dikalikan tarif 25%, namanya DTL. Sebaliknya, ya, kalau FDA, nama lainnya deductible temporary difference, dikali tarif, itu namanya atau akan memunculkan DTA. Kapan muncul FTA? Biasanya kalau di tahun pertama itu ada koreksi negatif. Kapan muncul FDA? Kalau di tahun pertama muncul koreksi positif. Tapi atas beda waktu. Berarti kalau koreksi negatif atau positif itu atas beda tetap, akunnya bukan DTA atau DTL. Apa? Nanti. Lihat bedanya ya, kalau saya nggak bisa mengidentifikasi tetap atau waktu, nggak bisa identifikasi positif atau negatif, waduh, fatal nanti ke jurnal. Ilustrasi. Ada perusahaan, di dalam laporan keuangan komersialnya, itu melaporkan revenue dan expense sama tiap tahun. Anggap aja biar gampang contohnya ya. Tiap tahun revenue-nya 130, expense-nya 60, sama. Ya. Untuk laporan pajak, untuk SPT, yang sama itu expense-nya. Jadi sama di dalam pajak expense-nya 60, 60, 60. Berarti di expense nggak ada perbedaan ya. Wong sama-sama 60 tiap tahun. Yang beda itu revenue-nya. Kalau akuntansi setiap tahun 130, pajak itu tahun pertama 100, kedua 150, ketiga 140. Beda tetap atau waktu ini? Kalau yang expense kan sama, berarti nggak ada beda. Kalau revenue-nya, ini beda tetap atau waktu? 130 kali 3 berapa? Kalau ini di total berapa? Ya 390 kan? Berarti ini contoh beda waktu. Ya. Nih, yang atas akuntansi ya, yang bawah pajak, yang atas komersial, yang bawah fiskal. Setiap tahun sama akuntansi, revenue maupun expense-nya. Kalau pajak hanya expense-nya yang sama, tapi revenue-nya seperti yang soal tadi. Kuncinya di tahun pertama. Ya. Di tahun pertama ini karena expense-nya nggak berbeda, berarti yang beda hanya revenue. Karena tadi kita simpulkan ini beda waktu, sekarang kita tinggal cari. Koreksinya positif atau negatif? 130 jadi 100 di revenue ini positif atau negatif? Negatif. Selisihnya berapa? 30 kan? 30 itu disebut apa? Apa tadi yang merah itu? Future taxable amount. Kok bisa? Karena koreksinya negatif. Berarti kita bisa simpulkan tahun pertama, tahun 2019, muncul akun yang namanya DTL atau DTA. Kok bisa? Karena memang pasangannya FTA ya DTL. Berapa DTL-nya? Ya 130 kurang 100 yaitu 30. Ya. Terus nanti dikalikan dengan 25%. Berarti berapa?
130 kurang 100 itu 30 kali 25%. 15 bagi 2 berapa? 7,5. Ya. Mau bukti? Ini dapat dari mana 17,5? Income tax expense dihitung pakai rumus apa? Saya akan cepat karena tadi sudah kita bahas di awal. Gimana ngitung income tax expense? Labanya akuntansi yaitu pre-tax financial income berapa? 70 kali tarif pajak 25%, kan ketemu 17,5 ya. Dapat dari mana 10? Labanya pajak yang 40 kali 25%. Berarti di debit muncul akun ITE 17,5. Di kredit muncul akun ITP 10. Selisihnya masih di mana? Di kredit ya. Tadi kita hitung di awal ketemunya apa? DTA atau DTL? Berapa? Sama enggak? Sama. Gampang kan ya? Kalau hanya ini. Kalau sudah sampai di sini. Untuk tahun pertama, kita punya DTL 7,5. Ya. Kenapa sih dianggap liability? Kalau hanya pakai pendekatan les-lesan selesai kita. Karena kan saya sudah ajari teknisnya ya. Tapi secara konsep, kenapa dia disebut liability? Apa sih liability? Liability adalah kondisi tahun ini di mana kita sadar bahwa tahun depan kita harus bayar sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini pemerintah. Mau bukti? Di tahun 2020, saya itu harusnya beban saya cuma 17,5. Saya mungkin minta izin tambah sedikit ya, 15 menit paling lambat ya. Jadi 16.45 ya. Harusnya beban saya cuma 17,5 tahun depan. Tapi saya bayar pajaknya ke negara berapa? 22,5. Saya sudah menyadari itu sejak 2019. Anda bisa logika ya. Kalau tahun ini saya tahu bahwa tahun depan saya harus ngasih duit ke orang. Itu kan hutang. Betul? Ya. Berarti muncul DTL. DTL-nya berapa? 7,5. Kalau secara hitungan teknis kan kelihatan. Nah di sini terbukti ternyata 7,5 itu dibayar atau di-redeem 2020 5.000, berarti berkurang DTL-nya 5.000 atau 5 juta. 2021 berkurang 2,5, berarti 0 ujung-ujungnya. Nah itu bukti apa tadi? Beda waktu. Jurnalnya gimana? Ya jurnalnya itu income tax expense 17,5 di tahun 2019 ya. Income tax payable 10, kreditnya DTL. Tahun 2020 dapat dari mana income tax expense 17,5? Balik aja ke sini. Ini nih, income tax expense. Berapa income tax payable? Ini nih, 22,5. Berarti selisihnya kan ada di debit ya. Tapi jangan anggap tahun kedua itu DTA, bukan. Karena patokannya tahun 1. Berarti kalau tahun kedua ternyata debitnya ada selisih, itu berarti mengurangi DTL tahun pertama. Makanya jurnal tahun kedua, ITE 17,5 ada di hitungan depan, ITP di kredit 22,5 juga ada di hitungan depan. 5 jutanya ini ya selisihnya, berarti mengurangi 7,5 ini berkurang 5, berarti tahun depan masih ada pengurangan DTL 2,5. Dan itu juga toh ada hitungannya di sini ya. Silakan. Ini enak sih soalnya karena sudah langsung diketahui apa pre-tax financial income-nya. Ya tinggal dihitung aja 130 kurang 60 kan. Memang nggak langsung ketemu 70 tapi kan tinggal dihitung di soal ada. Nanti ketemu soal makanya ilustrasi 1 nih. Nanti ketemu soal saya harus tentukan berapa revenue dan expense-nya pajak. Kalau akuntansinya mungkin diketahui. Oke, ini jurnal-jurnalnya. Pertanyaan berikutnya, gimana laporkan di laporan keuangan? Berdasarkan analisis hasil PA harusnya gampang. Berarti yang expense ini masuk di laporan yang namanya apa? Halo? Expense itu masuk di laporan yang namanya income statement. Sisanya ini payable dan liability itu masuk di balance sheet atau statement of financial position. Ya. Tinggal tempatnya di mana income tax expense? Apakah sama kayak salary expense? Enggak. Tadi kan ada ya, dia paling bawah kan sebelum net income kan.
Ini nih. Ini nih. Ya. Jadi 70 sebelum dapat net income tax expense ada di tengah-tengah ini. Jangan dimasukkan di expense yang tengah ini, salah. Secara penyajian salah. Walaupun kalau ini kita naikkan ke atas ketemu 52,5 juga iya. Tapi penyajiannya bisa salah. Syukur tes 1 atau UTS itu kita nggak pakai esai. Kalau sampai esai ini nggak dikuasai, nanti bisa kurang nilainya. Jadi karena ini online, kayaknya saya tetap akan milih multiple choice ya. Oke. Itu yang expense. Kalau yang payable dan liability, nah ini yang perlu juga diingat. Income tax payable itu masuk liability, tapi di bagian short term atau current liability. Kenapa dia masuk di current liability? Income tax payable ini tadi istilah bahasanya pajak apa? Bukan akuntansi, kalau akuntansi kan hutang PPh. Kalau bahasanya pajak tadi income tax payable ini apa? PPh terutang, berarti kan saya harus bayar ke negara. Di sini nggak ada informasi saya sudah bayar berapa ya sebelum akhir tahun. Berarti logikanya yang saya harus bayar ke negara akhir tahun berapa? Ya segini kan? Betul ya? Karena saya nggak punya kredit pajak. Kredit pajak itu yang saya bayar sebelum akhir tahun. Anggap aja sebelum akhir tahun saya bayar 8. Berarti akhir tahun tinggal saya bayar 2. Ini nggak ada tahu informasi di soal. Berarti income tax payable semua harus saya bayar. Paling lambat bulan apa? Ini PT. Paling lambat bulan apa? Tahun? Iya tahun berapa? Ini sudah jelas. Berarti April 2020. Dari 31 Desember 19 ke April 2020 hanya 4 bulan. Berarti kan short term ya. Current kan? Makanya income tax payable itu nanti di dalam statement of financial position ya masuk di current liability. DTL yang 7,5 kenapa masuk di non current? DTL dan DTA itu non current. DTL berarti non current liability, DTA berarti non current asset. Kenapa non current? Bukti gampangnya ini nih. Hutangnya muncul 2019. Baru jadi nol di akhir 2021. Butuh waktu lebih dari 1 tahun berarti apa? Non current. Tahun 2020 saya kasih juga nih contohnya kapan masuk income statement gimana. Angka-angka ini ada di depan ya dari jurnal yang depan tadi ya. Ini. 2021 juga ada laporan keuangannya nih. Minggu depan kalau ketemu Anda tanya Pak atau WA Pak ini kok bisa kayak silakan. Tapi logikanya sudah saya kasih khususnya 2019 tadi ada, saya nggak akan ulang sampai 2021 karena sama logikanya. Toh angkanya sudah ada di depan tinggal pindahkan ke laporan keuangan. Sudah deh 425 selesai karena ini current deferred apalagi ini mengendapkan yang tadi aja saya yakin masih agak sulit. Jadi kita masuk yang online semester minggu depan mulai dari slide ini. Nanti Kak Vika ingatin saya ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan mungkin japri aja ya langsung ya biar teman-teman juga punya waktu untuk bisa segera pulang. Tolong dong di-share ininya siapa? Kak Vika QR. Biar yang di sini juga bisa capture. Nanti tulis aja di notes biar nanti dicatat sama ketua kelas ya. Rafika, kamu di sana? Iya, Pak. Tolong di-share ya Oke, QR-nya. Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ini sambil saya stop recording.